ketika ajaran Buddha mulai berkembang, ada beberapa kelompok orang yang menganggap remeh ajaran Buddha. Jadi mereka menganggap ajaran Buddha itu remeh, ya. Sehingga ketika Majjhima Nikaya itu disusun di awal, kalau ada yang berpikir bahwa ajaran Sang Buddha gampang, meremehkan, nah diberi Majjhima Nikaya, coba baca. Baru baca nomor 1 sudah mblenger. Oh, enggak jadi baca. Itu kamu baru nomor 1, belum yang lainnya. Padahal memang yang paling sulit yang nomor 1. Tapi sedikit informasi, setelah itu kita masuk ke sutta ini. Sutta ini panjang, sepertinya selesainya jam 9. Ya. Tapi kita diskon 1 jam, masih jam 6-an coba lihat. Betul toh? Iya, enggak apa-apa. Ya, tapi bagus ini di setel jam 6.15. Jadi tidak merasa ngantuk. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lihat jam HP ya. Lihat jam di belakang itu. Nah, biar enggak ngantuk. Serasa masih baru maghrib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini khotbah panjang kepada Saccaka. Ya. Nah, tadi sedikit informasi, yang menyusun sutta ini juga bukan Sang Buddha. Ya. Jadi cara penyusunan sutta ini kembali pada aliran masing-masing. Nah, kita mengikuti penyusunan para biku senior yang lampau. Sudah tidak tahu siapa yang menyusun, sudah tidak tahu. Nah, jadi setelah Sang Buddha Mahaparinibbana atau Sang Buddha wafat 100 tahun. Jadi setelah Sang Buddha wafat 100 tahun, ajaran Buddha berkembang menjadi 18 aliran. Ada Sarwastiwada, Mahasanggika, dan 16 lainnya. Sudah lupa. Dulu sebelum ujian saya hafal, habis ujian lupa. Jadi berkembang menjadi 18 aliran. Nah, tetapi dikatakan ke-18 aliran ini masih mirip. Tidak banyak perbedaan. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menyusun kitab. Ya, jadi ajarannya masih pada mirip-mirip semua. Nah, jadi itu wajar terjadi. Ya, kalau ada yang senang bela diri di sini, itu akan sangat paham. Guru pertama karate itu cuma 1. Terus setelah 1 generasi berlalu, 30 tahun berkembang jadi banyak sekali aliran. Kyokushinkai, Wadokai, Sotokan, dan yang lain-lain. Nah, itu terjadi bahkan di bela diri. Nah, tetapi teknik-tekniknya semuanya masih mirip. Ya. Nah, tapi tidak saya lanjutkan, nanti jadi seminar karate. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk pelajaran kita selanjutnya, Mahasaccaka Sutta. Ya. Nah, setelah pelajaran malam hari ini, minggu depan itu sudah cita rasa yang lain. Ya. Jadi sutta ini cita rasanya masih sedikit mirip dengan yang minggu lalu, tetapi saling melengkapi. Ya. Mari kita bersemangat, ya. Kita belajar. Ya, kita mulai ya. Ini 11 halaman. Demikianlah yang kudengar. Ya, ini yang tidak ikut minggu lalu. Demikianlah yang kudengar ini Bante Ananda yang mendengar. Ya. Dalam bahasa Pali ini disebut Ewang Me Sutang. Jadi kalau Bapak Ibu baca parita biru, yang panjang-panjang paritanya di belakang, sering ada kata Ewang Me Sutang, artinya ini, demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Wesali, di hutan besar, di aula beratap lancip. Pada saat itu, di pagi hari, Sang Bagawa telah merapikan jubah dan telah mengambil mangkuk dan jubah luarnya, hendak memasuki Wesali untuk menerima dana makanan. Kemudian, ketika Saccaka putra Nigantha sedang berjalan sambil berolahraga, ia tiba di aula beratap lancip di hutan besar. Dari jauh Yang Mulia Ananda melihat kedatangannya dan berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia,
atau Bante ini dalam bahasa Pali ya. Bante, Sacaka Putra Niganta. Nah ini menarik sekali. Seorang pendebat ya. Jadi ini seorang pendebat dia. Dan pembicara yang cerdas, yang dianggap oleh banyak orang sebagai orang suci, sedang datang ke sini. Ia ingin mendiskreditkan Sang Buddha atau ingin menjatuhkan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Baik sekali jika Bagawa sudi duduk sebentar demi belas kasih. Sang Bagawa duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Kemudian Sacaka Putra Niganta mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Rama Tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa. Nah ini di sini menarik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sacaka Putra Niganta, Niganta itu artinya pertapa Jainisme. Jadi Niganta itu adalah nama guru dari pertapa Jainisme. Apa itu pertapa Jainisme? Pertapa Jainisme itu adalah pertapa telanjang. Sampai hari ini masih ada di India dan benar-benar telanjang. Ya. Nah jadi di zaman Sang Buddha, sepertinya dua aliran yang paling besar kepertapaannya adalah ajaran Sang Buddha dan ajaran Jainisme. Ya. Nah, tapi ajaran Jainisme itu sulit berkembang. Walaupun sampai hari ini masih ada di India, tapi sulit berkembang. Kenapa? Satu, mereka telanjang. Siapa yang mau ikut telanjang? Kalau Bapak Ibu ke India sampai hari ini beneran masih bisa ketemu. Dan sekarang sudah berbeda fungsinya. Katanya, ya saya belum pernah ketemu langsung, saya lihat di YouTube saja. Ada yang seneng kalau orang bule itu minta foto. Nah, kan aneh tau ketemu pertapa telanjang aneh. Minta foto, boleh foto. Ternyata bayar 20 rupiah. Fungsinya sudah berubah. Ya. Tapi yang serius tentu masih ada ya. Nah, Sacaka Putra Niganta ini, dia bukan anaknya pertapa Niganta, bukan. Tapi dia anak dari seorang penganut Niganta. Jadi dikatakan ayahnya itu ikut ajaran Niganta. Dia sendiri tidak pasti 100% ikut Niganta. Jadi orang ini lucu sebenarnya, dia hanya senang berdebat. Jadi dia pergi kemanapun ada guru yang pintar, guru yang hebat, dia akan datang untuk ikut berdebat. Ya, mungkin dia ikut, ibarat kata ada kegiatan agama yang mana saja dia datang. Nah, kepengennya cuma berdebat, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini juga menarik ya sebelum kita lanjutkan. Bante Ananda sudah memberitahu Sang Buddha kalau dia ingin datang mendiskreditkan Sang Buddha, menjatuhkan Sang Buddha. Nah, luar biasanya Sang Buddha tetap ini ya, meladeni dengan baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu umat yang benar-benar datang ke Wihara Dhamma Sundara untuk berdebat ya, jangan panggil saya, enggak apa-apa. Kabari, Bapak boleh ke Wihara Mendut. Nah, begitu saja ya. Biar cari guru di Wihara Mendut. Ada Bante Medacito, Bante Panyawaro ya. Kalau beruntung ada Bante Santacito ya. Ya, kita lanjutkan. Guru Gotama, terdapat beberapa petapa dan brahmana yang berdiam dengan menjalani pengembangan jasmani. Ya. Tetapi bukan pengembangan batin. Mereka tersentuh oleh perasaan sakit jasmani di masa lalu. Mereka tersentuh oleh perasaan sakit jasmani. Di masa lalu, jika seseorang tersentuh oleh perasaan sakit jasmani, maka pahanya menjadi kaku, jantungnya pecah, darah panas menyembur dari mulutnya, dan ia akan menjadi gila, kehilangan akal sehatnya. Karenanya batin tunduk pada jasmani. Ini kata Sacaka ya, batin tunduk pada jasmani. Jasmani menguasai batin. Mengapakah? Karena batin tidak dikembangkan. Tetapi terdapat beberapa petapa dan brahmana yang berdiam dengan menjalani pengembangan batin, tetapi bukan pengembangan jasmani.
Mereka tersentuh oleh perasaan sakit batin. Di masa lalu, jika seseorang tersentuh oleh perasaan sakit batin, maka pahanya menjadi kaku, jantungnya pecah, darah panas menyembur dari mulutnya. Dan ia akan menjadi gila, kehilangan akal sehatnya. Karena jasmani tunduk pada batin, batin menguasai jasmani. Mengapakah? Karena jasmani tidak dikembangkan, Guru Gotama. Aku berpikir para siswa Guru Gotama pasti berdiam dengan menjalani pengembangan batin, tetapi bukan pengembangan jasmani. Nah, ini rumit sekali ya. Ini Sacaka ini bertanya, ini rumit sekali. Kalau tanya saya begini, saya ikut bingung juga. Bapak Ibu Saudara, pengembangan jasmani di sini disebut kaya bawana. Sedangkan yang kita praktekkan cita bawana, pengembangan batin, ya. Nah, tetapi maksud dari Sacaka di sini adalah kenapa dikatakan pengembangan jasmani? Pengembangan jasmani ini termasuk penyiksaan diri, ya. Nah, jadi pengembangan jasmani bagi dia adalah penyiksaan diri. Nah, tetapi nanti kita lihat ya, nanti akan menjadi pelan-pelan lebih jelas. Tetapi Agiwesana, nah dia dipanggil Agiwesana ya, ini nama lain dari Sacaka, ini nama keluarganya. Tetapi Agiwesana, apakah yang telah engkau pelajari tentang pengembangan jasmani? Ini ciri khas Sang Buddha. Kalau Sang Buddha diberi pertanyaan, beliau akan tanya dulu apa yang dia maksud. Ya. Misalkan, Bante, kenapa seseorang harus mencapai jhana dulu, baru kemudian dia bisa mengembangkan wipasana. Misalkan ada orang bertanya begitu, saya mungkin akan bertanya mengikuti cara Sang Buddha, menurut Bapak jhana itu apa? Menurut Bapak wipasana itu apa? Kita ngecek dulu yang dia maksud itu sama enggak yang kita maksud, betul ya? Kalau tidak nanti salah paham. Nah, jadi Sang Buddha sering seperti ini, beliau ngecek dulu. Tetapi Agiwesana, apakah yang telah engkau pelajari tentang pengembangan jasmani? Nah, ini bagi dia ini pengembangan jasmani bagi Sacaka ini. Ada misalnya Nanda Waca, kisah Sankica, Makali Gosala. Mereka berpergian dengan telanjang, melanggar kebiasaan, menjilat tangan mereka, tidak datang ketika diminta, tidak berhenti ketika diminta. Mereka tidak menerima makanan yang diserahkan atau makanan yang secara khusus dipersiapkan. Dan tidak menerima undangan makan. Mereka tidak menerima dari kendi, dari mangkuk, melintasi ambang pintu, melintasi tongkat kayu, melintasi alat penumbuk dari dua orang yang sedang makan bersama, dari perempuan hamil, dari perempuan yang sedang menyusui, dari seorang perempuan yang sedang berada di tengah-tengah para laki-laki. Dari mana terdapat pengumuman pembagian makanan? Dari mana seekor anjing sedang menunggu? Dari mana lalat berterbangan? Mereka tidak menerima ikan atau daging. Mereka tidak meminum minuman keras, anggur, atau minuman fermentasi. Mereka mendatangi satu rumah, satu suap. Mereka mendatangi dua rumah, dua suap. Mereka mendatangi 7 rumah, 7 suap. Mereka makan 1 mangkuk sehari, 2 mangkuk sehari, 7 mangkuk sehari. Mereka makan sekali dalam sehari, sekali dalam 2 hari, sekali dalam 7 hari, dan seterusnya. Hingga sekali setiap 2 minggu. Mereka berdiam dengan menjalani praktik makan pada interval waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi menurut Sacaka yang dinamakan pengembangan jasmani itu adalah berpergian dengan telanjang. Ya. Kemudian punya kegiatan-kegiatan seperti ini. Datang tidak diminta, tidak berhenti ketika diminta. Nah, dan yang cukup khas itu adalah ini.
Bahkan mau makan dari tempat yang kotor ya. Jadi tempat di mana seekor anjing sedang menunggu, dari mana lalat berterbangan ya. Mereka vegetarian, mereka tidak menerima ikan atau dagingnya. Nah, mereka tidak meminum minuman keras, anggur. Nah, kemudian mereka puasa berat dan melakukan praktek pindah patah yang berat. Seperti satu rumah hanya nerima satu suap. Jadi kalau rumah itu mau memberi satu mangkuk, dia tidak mau terima. Satu rumah cuma hanya mau terima satu suap. Dan ada yang membuat tekad, saya sehari hanya pindah patah 3 rumah. Kalau enggak dapat besok lagi baru pindah patah. Jadi 3 rumah itu saja. Nah kalau enggak dapat besoknya lagi. Nah kalau saya hanya bertekad 3 rumah, saya pilih rumahnya. Rumah Pak Bekti nomor 1 gitu ya. Jadi setiap hari ya ada gitu. Kalau tetangga yang nggak dikenal ya gimana begitu ya. Yang nggak dapat enggak makan. Kemudian ada yang makan cuma 1 hari 1 mangkuk ya. Ada yang 2 mangkuk sehari. Tapi ada yang 7 mangkuk sehari. Artinya makan banyak itu juga salah satu pelatihan, mungkin bagian dari penyiksaan diri ya, tapi saya tidak tahu. Ada yang makan sekali sehari, sekali 2 hari, bahkan sekali 7 hari. Dan ada yang sekali setiap 2 minggu. Sang Buddha juga pernah mempraktekkan seperti ini ya, sampai sangat kurus, nanti ada di belakang. Nah jadi menurut Sacaka praktek-praktek ini yang disebut pengembangan jasmani. Kita ingat ya, kaya bawana bagi Sacaka. Kita lanjut. Nah di sini Sang Buddha memberi pertanyaan. Jangan lupa ya, ini suasana debat ini ya. Ini suasana debat, tapi debatnya debat sopan ya. Tetapi apakah mereka bertahan hidup dengan sedemikian sedikit agiwesana? Nah artinya Sang Buddha nanya, apakah benar mereka seperti itu terus gitu ya? Lalu Sacaka menjawab, tidak Guru Gotama, kadang-kadang mereka memakan makanan padat yang baik, memakan makanan lunak yang baik, mengecap makanan-makanan lezat, meminum minuman-minuman yang baik. Karenanya mereka memperoleh kembali kesehatan mereka, memperkuat mereka dan menjadi gemuk. Artinya walaupun mereka berpuasa berat, ada kalanya mereka tidak berpuasa ya. Kalau tidak mungkin akan mati karena puasa berkepanjangan. Lanjut. Apa yang mereka tinggalkan sebelumnya agiwesana, belakangan mereka kumpulkan lagi. Itu adalah bagaimana terdapat peningkatan dan penurunan dalam jasmani ini. Tetapi apakah yang telah engkau mempelajari tentang pengembangan batin? Nah ini pertanyaan yang nanti Sacaka tidak bisa jawab ya. Tetapi apakah yang telah engkau mempelajari atau yang telah engkau pelajari tentang pengembangan batin? Ketika Sacaka putra Niganta ditanya oleh Sang Bagawa tentang pengembangan batin, ia tidak mampu menjawab. Kemudian Sang Bagawa memberitahunya, apa yang baru saja engkau katakan sebagai pengembangan jasmani agiwesana, bukanlah pengembangan jasmani menurut Dhamma dan Winaya yang mulia. Karena engkau tidak mengetahui apakah pengembangan jasmani itu. Bagaimana mungkin engkau mengetahui apakah pengembangan batin itu? Meskipun demikian, sehubungan dengan bagaimana seseorang tidak yang terkembang dalam jasmani dan tidak terkembang dalam batin, dengarkanlah dan perhatikanlah apa yang akan aku katakan. Jadi di sini Sang Buddha memberitahu, Anda mengartikan pengembangan jasmani saja salah gitu. Bagaimana mau memahami pengembangan batin? Pengembangan jasmani saja Anda keliru memahaminya. Nah, kita lanjut. Di sini Sang Buddha menjelaskan kepada dia, bagaimanakah agiwesana, seorang yang tidak berkembang dalam jasmani dan tidak berkembang dalam batin. Di sini agiwesana, perasaan menyenangkan muncul dalam diri seorang biasa yang tidak terpelajar. Tersentuh oleh perasaan menyenangkan itu, ia menginginkan kesenangan itu dan terus-menerus menginginkan kesenangan itu.
perasaan menyenangkan itu lenyap. Dengan lenyapnya perasaan menyenangkan itu, perasaan menyakitkan muncul. Tersentuh oleh perasaan menyakitkan itu, ia berduka cita, bersedih dan meratap. Ia menangis sambil memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ketika perasaan menyenangkan itu muncul, perasaan itu menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena jasmaninya tidak berkembang. Nah, setelah baca mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Begini. Jadi Sang Buddha memberitahu bahwa makna dari orang yang jasmaninya belum berkembang itu, dia dipengaruhi oleh perasaan. Ketika perasaan yang menyenangkan muncul, dia menjadi terobsesi, ingin terus-menerus atau ketagihan. Ya, itu seperti halnya orang yang tidak mengembangkan jasmaninya, kaya bawana dalam bahasa Pali, dia hanyut dalam nafsu, begitu ya. Lalu kemudian ketika perasaan menyenangkan itu lenyap, dia menjadi duka cita. Jadi itu ciri-ciri dari orang yang jasmani tidak berkembang atau tidak ada kaya bawana. Dan ketika perasaan menyakitkan itu muncul, perasaan itu menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena batinnya tidak berkembang. Siapapun yang dalam dirinya dalam kedua kasus ini, perasaan menyenangkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena jasmaninya tidak berkembang, dan perasaan menyakitkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena batinnya tidak berkembang, demikianlah yang disebut tidak berkembang dalam jasmani dan tidak berkembang dalam batin. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang diserbu oleh orang yang hanyut pada perasaan yang menyenangkan, ya, atau kesenangan indria, misalkan paling gampangnya kalau makan maunya yang enak saja, kalau makannya agak sederhana sedikit dia jadi menderita, ya, mau terus-menerus ketagihan oleh makanan. Nah, itu disebut yang jasmaninya tidak berkembang. Nah, kemudian ketika perasaan menyenangkan itu tidak didapat, dia jatuh ke dalam duka cita. Batin yang bisa jatuh ke dalam duka cita disebut batin yang belum berkembang. Sekarang ada dua ya, jasmani tidak berkembang, batin tidak berkembang. Jasmani tidak berkembang, hanyut pada ketagihan nafsu indria. Batin tidak berkembang, jatuh pada duka cita. Nah, kita lanjutkan. Dan bagaimanakah agiwesana? Seorang yang terkembang dalam jasmani dan terkembang dalam batin. Di sini agiwesana, perasaan menyenangkan muncul dalam diri seorang siswa mulia yang terpelajar. Tersentuh oleh perasaan menyenangkan itu, ia tidak menginginkan kesenangan itu atau tidak terus-menerus menginginkan kesenangan itu. Nah, jadi kalau ia tidak menginginkan kesenangan itu, saya pikir adalah seorang arahat, ya. Tapi tidak terus-menerus menginginkan kesenangan itu, nah yang sudah lebih baik tapi belum mencapai arahat. Tapi setidaknya ia tidak terus-menerus menginginkan kesenangan itu. Artinya nafsunya sudah lebih terkendali, ya. Jadi kalau mereka yang belum arahat masih ada nafsu. Tetapi kalau dia belajar dhamma dengan baik, nafsunya lebih terkendali. Nah, perasaan menyenangkan itu lenyap. Dengan lenyapnya perasaan menyenangkan itu, perasaan menyakitkan muncul. Tersentuh oleh perasaan menyakitkan itu, ia tidak berduka cita, tidak bersedih, dan tidak meratap. Ia tidak menangis sambil memukul dadanya dan tidak menjadi kebingungan. Ketika perasaan menyenangkan itu muncul, perasaan itu tidak menyerbu pikirannya dan tidak menetap di sana karena jasmaninya terkembang. Dan ketika perasaan menyakitkan itu muncul,
perasaan itu tidak menyerbu pikirannya dan tidak menetap di sana karena batinnya terkembang. Siapapun yang dalam dirinya, dalam kedua kasus ini, perasaan menyenangkan yang muncul tidak menyerbu pikirannya dan tidak menetap di sana karena jasmaninya terkembang, dan perasaan menyakitkan muncul tidak menyerbu pikirannya dan tidak menetap di sana karena batinnya terkembang. Demikianlah yang disebut terkembang dalam jasmani dan terkembang dalam batin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sedikit fokus ke terkembang dalam batin. Jadi kalau terkembang dalam batin tadi dikatakan ketika perasaan menyenangkan itu lenyap. Ya, ketika perasaan menyenangkan itu lenyap, orang pada umumnya akan berduka cita. Contoh, kita sudah dijanjikan akan ada orang yang mau borong barang dagangan kita minggu depan. Wah, senang luar biasa. Perasaan menyenangkan muncul. Ya. Tapi minggu depan proyek itu dibatalkan. Sedih enggak? Sedih, batin belum berkembang. Begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu batin sudah berkembang, tidak ada duka cita walaupun ketika perasaan menyenangkan itu lenyap. Ya. Jadi mereka yang sudah lebih baik dalam latihan dhamma, batinnya berkembang, itu terlihat dari ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan, dia tidak begitu berduka cita. Tapi kalau seorang arahat tidak ada duka cita. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada hal yang nanti menarik. Aku berkeyakinan pada Guru Gotama sebagai berikut. Guru Gotama terkembang dalam jasmani dan terkembang dalam batin. Tapi Sang Buddha malah menjawab, Agiwesana, kata-katamu menyindir dan kasar. Namun aku akan tetap menjawabnya. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin ya, karena saya kan gak ada di zaman itu ya, 2600 tahun yang lalu. Dia ngomongnya itu sambil menyindir gitu. Aku yakin kok Bante itu berkembang dalam jasmani, berkembang dalam pikiran, begitu ya. Jadi Sang Buddha jawab, Agiwesana, kata-katamu menyindir dan kasar. Namun aku akan tetap menjawabnya. Sejak aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan keduniawian, dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, tidaklah mungkin perasaan menyenangkan yang muncul dapat menyerbu pikiranku. Dan menetap di sana atau perasaan menyakitkan yang muncul dapat menyerbu pikiranku dan menetap di sana. Nah, dia nanya lagi. Tidak pernahkah muncul pada Guru Gotama suatu perasaan yang begitu menyenangkan sehingga dapat menyerbu pikiran beliau dan menetap di sana? Tidak pernahkah muncul pada Guru Gotama suatu perasaan yang begitu menyakitkan sehingga dapat menyerbu pikiran beliau dan menetap di sana? Jadi dia seperti nanya, benar enggak yang Anda katakan? Masa enggak pernah merasakan hal yang menyenangkan? Masa Anda enggak pernah begitu ya? Masa Anda benar-benar enggak pernah sakit hati setetes pun enggak pernah begitu ya? Lebih kurang begitu. Sang Buddha menjawab, mengapa tidak Agiwesana? Di sini Agiwesana, sebelum pencerahanku, ketika aku masih menjadi seorang bodhisatta yang tidak tercerahkan, aku berpikir kehidupan rumah tangga ramai dan berdebu. Kehidupan meninggalkan keduniawian terbuka lebar. Tidaklah mudah selagi menjalani kehidupan rumah tangga, juga menjalani kehidupan suci yang sempurna dan murni, bagaikan kulit kerang yang digosok. Bagaimana jika aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan keduniawian? Dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Paragraf selanjutnya Bapak Ibu cukup panjang. Tapi tidak ada di sini. Oleh karena itu di paragraf itu ditulis MN26. Itu Majjhima Nikaya 26. Namanya Arya Paryesana Sutta, paragraf ke-14 sampai ke-17. Tapi saya harus baca. Kalau tidak, jadi tidak lengkap sutta ini.
Jadi saya sudah bawa, Bapak Ibu konsentrasi karena tidak ada di kertas Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, ini sesungguhnya kisah Sang Buddha. Karena di sini tadi Sang Buddha sedang menjelaskan ketika aku masih seorang bodhisatta. Ingat ya, beliau flashback menceritakan ketika beliau belum tercerahkan. Nah, karena beliau ditanyai, benar tidak Bante sudah mencapai arahat? Sebenarnya kan begitu. Sacaka itu ragu. Kamu benar nggak arahat? Kamu benar nggak tidak diserbu oleh perasaan menyenangkan? Kamu benar nggak batinnya sudah tidak berduka cita lagi? Jadi Sang Buddha menjelaskan apa yang dia alami dan proses beliau menjadi arahat bagaimana. Ya, jadi misalkan seseorang itu tidak percaya saya biku, tidak percaya saya biku STI, misalkan begitu ya. Ya saya akan ceritakan, saya itu tahun 2015 datang ke Wihara Mendut, ikut Pabaja. Dan saya bisa menjelaskan setiap prosesnya sampai apa yang terjadi sampai saya hari ini bisa di Wihara Dharma Sundara. Oh iya benar, dari apa yang beliau ceritakan ya beliau sudah benar, begitu ya. Nah, di kemudian hari ketika masih muda, sebagai seorang pemuda berambut hitam yang memiliki berkah kemudaan di dalam masa jaya kehidupan, walaupun ayah dan ibuku tidak menginginkannya dan menangis dengan wajah yang penuh air mata, aku mencukur rambut dan jenggotku. Dengan mengenakan jubah kuning, aku meninggalkan kehidupan berumah menuju tak berumah. Setelah meninggalkan keduniawian, para biku untuk mencari apa yang bajik, untuk mencari keadaan tertinggi dari kedamaian tertinggi, aku pergi ke Alara Kalama dan berkata kepadanya, sahabat Kalama, saya ingin menjalani kehidupan suci di dalam Dhamma dan Winaya ini. Alara Kalama menjawab, yang mulia boleh tinggal di sini. Jadi bodhisatta dulu atau samana Gotama sebelum mencapai kebudaan, beliau belajar di bawah guru yang namanya Alara Kalama. Beliau meninggalkan istana umur 29. Jadi ini adalah semua proses beliau dari umur 29 sampai 35. Totalnya 6 tahun. Ya, kita lanjut. Memang sedemikian rupa sehingga, Dhamma ini memang sedemikian rupa sehingga orang bijak dapat segera masuk dan berdiam di dalamnya. Karena merealisasikan untuk dirinya sendiri doktrin gurunya sendiri melalui pengetahuan langsung. Dengan cepat aku mempelajari Dhamma itu, sejauh pengulangan bibir saja dan pengulangan ajarannya, aku bisa berbicara dengan pengetahuan dan keyakinan, dan aku menyatakan aku tahu dan melihat, dan ada orang-orang lain yang melakukan demikian pula. Artinya beliau belajar sebentar saja dan beliau bisa memahami ajaran Alara Kalama. Aku mempertimbangkan, bukan hanya lewat keyakinan saja, Alara Kalama menyatakan, dengan merealisasikan untuk diriku sendiri melalui pengetahuan langsung, aku masuk dan berdiam di dalam Dhamma ini. Tentunya Alara Kalama berdiam dengan mengetahui dan melihat Dhamma ini. Kemudian aku pergi kepada Alara Kalama dan bertanya kepadanya, sahabat Kalama, dengan cara apakah engkau menyatakan bahwa dengan merealisasikan untuk dirimu sendiri melalui pengetahuan langsung, maka engkau masuk dan berdiam di dalam Dhamma ini? Sebagai jawabannya dia menjawab landasan kekosongan. Nah ini adalah pencapaian meditasi. Ya, jadi Alara Kalama mengajarkan tingkat pencapaian meditasi yang disebut landasan kekosongan. Aku mempertimbangkan, bukan hanya Alara Kalama saja yang memiliki keyakinan, semangat, kewaspadaan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Aku pun juga memiliki keyakinan, semangat, kewaspadaan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Sebaiknya aku mencoba merealisasikan Dhamma yang oleh Alara Kalama dinyatakan bahwa dia telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan merealisasikan untuk dirinya sendiri melalui pengetahuan langsung.
Dengan cepat aku masuk dan berdiam di dalam dhamma itu dengan merealisasikan untuk diriku sendiri melalui pengetahuan langsung. Kemudian aku pergi ke Alara Kalama dan bertanya kepadanya, "Sahabat Kalama, apakah dengan cara ini maka engkau menyatakan telah masuk dan berdiam di dalam dhamma ini dengan merealisasikan untuk dirimu sendiri melalui pengetahuan langsung?" Demikianlah caranya, sahabat. Dengan cara ini pula, sahabat, aku masuk dan berdiam di dalam dhamma ini dengan merealisasikan untuk diriku sendiri lewat pengetahuan langsung. Sungguh merupakan keberuntungan bagi kami, sahabat. Keberuntungan yang besar bagi kami bahwa kami memiliki seorang yang mulia seperti ini untuk teman di dalam kehidupan suci. Jadi dhamma yang kunyatakan bahwa saya telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan merealisasikan untuk diriku sendiri melalui pengetahuan langsung adalah juga dhamma yang engkau telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan merealisasikan untuk dirimu sendiri melalui pengetahuan langsung. Dan dhamma yang engkau telah masuk dan berdiam di dalamnya dengan merealisasikan untuk dirimu sendiri adalah juga dhamma yang kunyatakan bahwa saya masuk dan berdiam di dalamnya dengan merealisasikan untuk diriku sendiri melalui pengetahuan langsung. Jadi engkau mengetahui dhamma yang saya tahu dan saya tahu dhamma yang engkau tahu. Seperti halnya saya, demikian pula engkau. Seperti halnya engkau, demikian pula saya. Ayo sahabat, marilah kita sekarang memimpin komunitas ini bersama-sama. Dari kalimat yang sangat panjang tadi, intinya adalah Guru Alara Kalama ini di satu waktu benar-benar menyatakan bahwa Samana Gotama atau Bodhisatta itu sudah setingkat dengan beliau. Ya. Jadi sang pangeran kita sebut Samana Gotama karena beliau belum mencapai kebudaan, atau kita sebut Bodhisatta saja. Bodhisatta dulu belajar dengan Alara Kalama hingga mencapai selevel dengan beliau. Ya. Demikianlah Alara Kalama, guruku, menempatkan aku, muridnya, pada tingkat yang sama dengan dirinya dan memberiku penghormatan tertinggi. Tetapi hal ini muncul pada diriku. Dhamma ini tidak menuju pada hilangnya ketertarikan, pada ketenangan, pada hilangnya nafsu, pada kedamaian, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana, melainkan hanya pada kemunculan kembali di dalam landasan kekosongan. Karena tidak puas dengan dhamma ini, aku meninggalkannya dan pergi. Jadi begini, walaupun menurut pertapa Alara Kalama, kalau ini sudah final, ini sudah yang tertinggi, tapi beliau tahu, lah nafsu saya belum hilang, batin saya belum mencapai ketenangan tertinggi. Kenapa ini dikatakan yang tertinggi? Ini kesalahan. Kemudian dia meninggalkan guru Alara Kalama. Lalu Bapak Ibu Saudara, beliau, nah ini saya singkat karena sangat mirip kalimatnya ya. Proses kedua, beliau menemui Uddaka Ramaputa. Sama, jadi beliau pergi bertanya kepadanya, "Sahabat, saya ingin menjalani kehidupan suci di dalam dhamma dan winaya ini." Uddaka Ramaputa menjawab, "Yang mulia, boleh tinggal di sini." Sama seperti hal lainnya, Sang Buddha mempelajari ajaran beliau, kemudian memahaminya. Nah, Uddaka Ramaputa mengajarkan tingkat meditasi yang disebut landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ya. Jadi ini adalah pencapaian arupa jana. Nah, Alara Kalama yang tadi disebut landasan kekosongan, itu juga panggilan lainnya adalah arupa jana ke-7. Kalau misalnya kita menggunakan perhitungan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, arupa jana 1, 2, 3, dan 4. Tapi Bapak Ibu kalau tidak begitu paham ini tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak kita persoalkan. Uddaka Ramaputa menyatakan
landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Jadi ini adalah pencapaian meditasinya Udaka Ramaputa. Dan persis sama, Sang Buddha juga mencapai tingkat ini. Dan Udaka Ramaputa juga menyatakan bahwa Sang Buddha itu mengetahui seperti halnya saya demikian pula engkau. Seperti halnya engkau demikian pula saya. Ayo sahabat, marilah sekarang kita memimpin komunitas ini bersama-sama. Demikianlah Udaka Ramaputa, temanku di dalam kehidupan suci menempatkan aku di dalam posisi guru dan memberiku penghormatan tertinggi. Tetapi hal ini muncul pada diriku. Dhamma ini tidak menuju pada hilangnya ketertarikan, pada ketenangan, pada hilangnya nafsu, pada kedamaian, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Melainkan hanya pada kemunculan kembali di dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Karena tidak puas dengan dhamma itu, aku meninggalkannya dan pergi. Masih dalam pencarian para biku mengenai apa yang bajik, karena mencari keadaan tertinggi dari kedamaian tertinggi, aku berkelana secara bertahap melalui negeri Magadha, sampai akhirnya aku tiba di Senanigama di dekat Uruwela. Di sana aku melihat sebidang tanah yang menyenangkan, hutan yang indah dan sungai yang mengalir jernih, dengan tepian rata yang menyenangkan, dan ada desa di dekatnya untuk mengumpulkan dana makanan. Aku mempertimbangkan, ini adalah sebidang tanah yang menyenangkan, hutan yang indah dengan sungai yang mengalir jernih, dengan tepian rata yang menyenangkan, dan ada desa di dekatnya untuk mengumpulkan dana makanan. Tempat ini sesuai untuk perjuangan seorang anggota suku yang bertekad untuk berjuang. Dan aku duduk di sana sambil berpikir, tempat ini sesuai untuk berjuang. Ya, itu yang tidak ada di kertas Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke kertas ini. Yang Bapak Ibu Saudara sedang praktekkan sekarang itu mirip dengan kalau Bapak Ibu belajar Dhamma di zaman Sang Buddha. Zaman Sang Buddha kan tidak ada buku. Ya, kalau sekarang kita masih ada kertas. Jadi kalau zaman Sang Buddha dulu atau zaman setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, kalau orang ingin belajar Dhamma dari seorang biku, caranya bagaimana? Bikunya mungkin hanya mengulang sutta yang dia hafal. Dia hafal karena tidak ada kertas toh. Hafalnya bagaimana? Hafalnya bahasa Pali. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang wiharati. Tapi itu persis seperti hari ini saya membaca ini, betul ya? Nah, jadi Bapak Ibu sambil belajar sutta ini sedikit merasakan bagaimana di zaman 2000-an tahun yang lalu. Baik. Dari paragraf yang sangat panjang tadi, kita mengetahui Sang Buddha mengungkapkan kepada Mahasacaka kalau dulu dia belajar pertapaan di bawah Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Itu juga menjadi hal yang baik untuk disampaikan karena dua guru itu adalah guru paling terkenal di Jambudipa di zaman itu. Jadi beliau seperti sedang memberitahu Sacaka bahwa bahkan dua guru terbaik di zaman itu pun sudah saya lalui. Pengetahuan mereka sudah saya pelajari. Seperti itu ya. Lanjut. Dan aku duduk di sana berpikir ini akan membantu usaha. Sekarang ketiga perumpamaan ini muncul padaku secara spontan yang belum terdengar sebelumnya. Misalkan terdapat sebatang kayu basah terletak di dalam air. Dan seseorang datang dengan membawa sebatang kayu api dengan berpikir aku akan menyalakan api, aku akan menghasilkan panas. Bagaimana menurutmu Agiwesana? Dapatkah orang itu menyalakan api dan menghasilkan panas dengan menggosokkan kayu api dan kayu basah yang terletak di dalam air? Tidak Guru Gautama, mengapa tidak? Karena kayu itu adalah kayu basah dan terletak di dalam air.
akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Ya iya ya. Jadi di zaman dulu tidak ada korek api. Jadi di zaman dulu mereka menggunakan kayu khusus ya. 2 kayu yang digosok. Nanti bisa keluar api. Nah oleh karena itu beliau menggunakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini ada 3. Saya beritahu sekarang supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi. Kalau Bapak Ibu baca sendiri atau hanya dengar saya nanti bisa bingung. Yang pertama, kayu di dalam air. Kan tidak mungkin toh kita gosok 2 kayu, kita celupkan di bak air itu bisa nyala api, itu tidak akan mungkin. Yang kedua, kayu yang masih basah. Yang ketiga, kayu yang kering. Ya, jadi ini 3 perumpamaan ini. Kalimatnya sangat mirip, saya lanjutkan. Kemudian Agiwesana, perumpamaan kedua muncul padaku. Secara spontan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Maaf, saya salah baca. Harusnya yang atas ya, demikian pula ya. Jadi setelah Sang Buddha membuat perumpamaan, Sacaka jawab, tidak Guru Gautama. Mengapa tidak? Karena kayu itu adalah kayu basah dan terletak di dalam air. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Demikian pula Agiwesana, sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang masih belum hidup dengan jasmani yang terasing dari kenikmatan indria, dan yang keinginan indrianya, cintanya, ketergila-gilaannya, dahaganya dan demamnya akan kenikmatan indria belum sepenuhnya ditinggalkan dan ditekan secara internal. Bahkan jika para pertapa dan brahmana baik itu merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka tidak akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Dan bahkan jika para petapa dan brahmana baik itu tidak merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka tidak akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Ini adalah perumpamaan pertama yang muncul padaku secara spontan, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama ini, kayu yang di dalam air. Kayu yang di dalam air ini artinya yang belum meninggalkan nafsu-nafsu indria. Misalkan orang ini masih punya istri atau suami, ya. Kemudian masih menikmati hiburan, ya, senang dengan apapun yang menghibur, dan yang lainnya. Hiburan dalam bentuk makanan, jalan-jalan, musik, festival, dan yang lainnya. Orang seperti ini tidak akan bisa mencapai pencerahan, kata Sang Buddha, walaupun dia menyiksa diri. Ya, jadi makanya dikatakan di belakang, walaupun dia merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha. Jadi kalau seseorang tidak mau meninggalkan kehidupan yang penuh dengan nafsu indria, walaupun dia menyiksa diri, dia tidak akan bisa mencapai tingkat arahat, ya, atau pencerahan. Kemudian yang kedua. Kemudian Agiwesana, perumpamaan kedua muncul padaku secara spontan, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Misalkan terdapat sebatang kayu basah terletak di atas tanah kering yang jauh dari air, dan seseorang datang dengan sebatang kayu api dengan berpikir, aku akan menyalakan api, aku akan menghasilkan panas. Bagaimana menurutmu Agiwesana? Dapatkah orang itu menyalakan api dan menghasilkan panas dengan menggosokkan kayu api dengan kayu basah yang terletak di atas tanah kering yang jauh dari air? Jadi perumpamaan nomor 2 ini sudah tidak di dalam air, sudah menggosoknya itu di atas air, bahkan di tempat yang kering, tapi kayunya masih basah, ya, kayunya masih basah. Tidak Guru Gautama, mengapa tidak? Karena kayu itu adalah kayu basah. Bahkan walaupun kayu itu terletak di atas tanah
kering yang jauh dari air, akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Nah, demikian pula Agiwesana, sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang hidup dengan jasmani yang terasing dari kenikmatan indria, tetapi keinginan indrianya, cintanya, ketergila-gilaannya, dahaganya, dan demamnya akan kenikmatan indria belum sepenuhnya ditinggalkan dan ditekan secara internal. Bahkan jika para petapa dan brahmana baik itu merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka tidak akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Dan bahkan jika para pertapa dan brahmana baik itu tidak merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka tidak akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Ini adalah perumpamaan kedua yang muncul padaku secara spontan, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang kedua ini menarik ya. Jadi ada apa? Ada tikus? Iya, enggak apa-apa. Iya, dia dengar dhamma ya. Kan Bapak Ibu yang undang, Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, datang dia. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang nomor 2 ini coba renungkan. Apa sih ini? Kayu yang sudah tidak di dalam air tapi masih basah. Tadi air itu apa diumpamakan oleh Sang Buddha? Nafsu indria, kesenangan-kesenangan indria. Kalau masih di dalam air, itu seperti halnya umat perumah tangga yang benar-benar masih di dalam air, di dalam kesenangan indria. Tapi kalau sudah di luar air, tapi masih basah, itu seperti orang yang sudah memilih jadi pertapa. Tetapi walaupun dia masih jadi pertapa, dia masih menikmati kesenangan-kesenangan indria. Nah, ini kita cerita pertapa-pertapa di luar ajaran Sang Buddha. Kalau para biku jelas memiliki winaya. Dan winaya itu menjaga kita agar tidak basah. Seorang biku tidak ada istri, bahkan tidak boleh menyentuh lawan jenis dan sebagainya. Nah, di zaman beliau masih akan ada brahmana-brahmana yang dianggap orang suci, tapi masih memiliki misalkan istri ya. Seperti halnya Sacaka. Sacaka ini dianggap orang suci loh. Nah, tapi dia punya keluarga. Nah, dia ini seperti apa? Seperti orang yang sudah dianggap menjalani kepertapaan, seperti sudah tidak di dalam air, tapi masih basah, begitu ya. Nah, kita baca. Jadi walaupun sudah tidak di air, tapi kalau masih basah, ya juga tidak bisa mengeluarkan api. Ketiga. Kemudian Agiwesana, perumpamaan ketiga muncul padaku secara spontan, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Misalkan terdapat sebatang kayu kering terletak di atas tanah kering yang jauh dari air. Dan seseorang datang dengan sebatang kayu api dengan berpikir, aku akan menyalakan api, aku akan menghasilkan panas. Bagaimana menurutmu Agiwesana? Dapatkah orang itu menyalakan api dan menghasilkan panas dengan menggosokkan kayu api dengan kayu kering yang terletak di atas tanah kering yang jauh dari air? Dapat Guru Gotama? Mengapa? Karena kayu itu adalah kering dan kayu itu terletak di atas tanah kering yang jauh dari air. Demikianlah pula Agiwesana, sehubungan dengan para petapa dan brahmana itu yang hidup dengan jasmani, yang terasing dari kenikmatan indria, dan yang keinginan indrianya, cintanya, ketergila-gilaannya, dahaganya, dan demamnya akan kenikmatan indria telah sepenuhnya ditinggalkan dan ditekan secara internal. Bahkan jika para petapa dan brahmana baik itu merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Dan bahkan jika para petapa dan brahmana baik itu tidak merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha,
Mereka akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Ini adalah perumpamaan ketiga yang muncul kepadaku secara spontan, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ini adalah perumpamaan yang muncul padaku secara spontan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, begini. Jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa agar seseorang bisa mencapai pencerahan, yang perlu dia lakukan adalah menenangkan kehausan pada kesenangan indera. Bukan ditekan. Maksudnya bagaimana? Kayu yang basah tadi itu ibarat kata begini. Dia sudah tidak di dalam air. Misalkan orang ini sudah jadi pertapa, tapi bukan pertapa ajaran Sang Buddha, ikut ke pertapaan lain. Misalkan ajaran Jainisme, karena ini yang nanya kan Jainisme. Nah misalkan dia sudah gabung ke grupnya pertapa telanjang. Apakah dia di dalam air? Tidak. Tapi grupnya pertapa telanjang ini tidak ada pelatihan batin. Mereka hanya ada penyiksaan diri. Jadi badan ini disiksa-siksa, tidak makan, dan lainnya nanti. Saya tidak mau spoiler. Kalau saya spoiler nanti jadi tidak seru sutanya. Ya. Jadi para pertapa ini banyak melakukan penyiksaan diri terhadap tubuh jasmani. Tapi tidak berlatih menenangkan dosa loba moha. Tidak berlatih menenangkan kamaraga. Kamaraga itu nafsu indria. Tidak dia latih. Kalau mereka tidak pernah berlatih menenangkan nafsu indria, maka pencerahan tidak pernah didapatkan. Walaupun sudah dikekang, walaupun sudah dipaksa-paksa. Contoh, pertapa telanjang itu juga tidak ada istri. Juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi mereka masih ada nafsu di dalam dirinya. Itu seperti halnya kayu yang sudah dikeluarkan dari air tapi dalamnya masih basah. Sudah itu pun tidak ada pelatihan untuk menenangkan hasrat-hasrat itu. Sedangkan Sang Buddha sejak awal para biku itu diberi pelatihan bertahap. Secara bertahap melatih batin agar kamaraga. Kamaraga itu hasrat sensual dari keenam indera. Ingin makan enak, ingin hubungan, ingin jalan-jalan, dan yang lainnya dari keenam indera. Ingin mendengar yang menyenangkan, ingin melihat yang menyenangkan, ingin merasa yang menyenangkan. Seorang biku ajaran Sang Buddha bukan hanya dikekang. Saya dikekang oleh Winaya, saya tidak boleh melakukan itu. Tapi tidak hanya dikekang, Sang Buddha mengajarkan untuk menenangkannya. Jadi kalau hanya ditekan dan ditahan, enggak hilang, betul ya? Tapi kalau dilatih dengan samadhi, pengembangan batin, karena mereka Sacaka tadi juga enggak paham apa itu pengembangan batin di awal ya. Kalau Sang Buddha menenangkan batin itu. Dengan samadhi, dengan jana. Nanti kita bahas ya. Dan hasrat-hasrat kesenangan indria itu akan menurun, menurun dan menurun, menurun dan menurun. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya, ini terpaksa saya beri contoh saya pribadi. Saya berpuasa, kadang makan sekali sehari ya, kadang lebih. Ada tidak Bante keinginan untuk makan itu? Tidak ada. Kalau ada pun segera saya tenangkan, bukan saya tahan. Jadi tidak ada misalkan muncul keinginan, ingin makan ayam bakar misalkan. Saya tidak menahan itu dalam artian jangan. Supaya dapat pahala saya tidak boleh makan ayam bakar. Saya harus bertahan, tidak boleh makan ayam bakar. Supaya saya dapat pahala. Tidak begitu. Tetapi begitu keinginan ingin makan ayam bakar itu muncul, ada beberapa cara. Misalkan keinginan itu diamati, begitu ya. Mengamati pikiran yang muncul, memahami bahwa ini anicca, dukkha dan anatta. Keinginan ini pelan-pelan lenyap. Dan setelah keinginan ini lenyap, muncul pengetahuan. Oh, ternyata setelah satu keinginan itu muncul, lenyap, sekarang saya tidak ingin lagi. Begitu ya. Padahal itu hanya berjarak 2 jam. Dan saya belum makan ayam bakar. Tapi keinginan untuk makan ayam bakar itu sudah nggak ada. Di situ pengetahuan muncul. Oh, keinginan itu bisa kita tenangkan. Tidak harus selalu kita haus berdahaga pada semua keinginan. Atau dengan cara lain, cara yang
sering saya pakai. Kalau ada keinginan-keinginan buruk muncul, masuk ke dalam samadhi, masuk ke dalam nafas masuk, nafas keluar. Dan semua hal-hal yang unwholesome, yang tidak baik itu menurun. Tidak ada penekanan, tidak ada penahanan yang tersiksa, tidak ada. Tetapi yang ada adalah ketenangan, ketenangan, dan ketenangan. Jadi melawan hasrat-hasrat perasaan dengan ketenangan. Kalau mereka tidak ada, mereka benar-benar tidak ada pengembangan batin. Hanya sibuk misalkan kembali ke penyiksaan tubuh. Jadi di sini Sang Buddha luar biasa memberitahu Sacaka bahwa, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca pelan-pelan ya, yang kayu ketiga, kayu kering, beliau memberitahu bahkan seseorang melewati perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa dan menusuk karena usaha, dengan melalui ini ataupun tanpa melalui ini tetap bisa mencapai. Nanti dibaca baik-baik ya. Nah ini karena ini panjang sekali. Nah coba yang terakhir. Dan bahkan, nah ini ada kata dan bahkan, jika para petapa dan brahmana baik itu tidak merasakan perasaan-perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usaha, mereka akan mampu mencapai pengetahuan dan penglihatan dan pencerahan tertinggi. Jadi beliau memberitahu bahwa tidak perlu melakukan aktivitas penyiksaan jasmani, itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah menenangkan pancaniwarana, 5 penghalang batinnya. 5 penghalang batin itu nomor 1-nya kamaraga, nafsu hasrat sensual. Yang nomor 2-nya biapada. Biapada itu niat jahat dan yang lainnya. Jadi yang penting kotoran-kotoran batin itu ditenangkan sampai hilang, begitu ya. Itu prosesnya. Nah, kita masih sisa berapa halaman? 7 setengahnya ya, karena kita sudah di bawah ini. Ya, 6 lebih sedikit, pas ini 11 halaman. Nah kita istirahat dulu seperti minggu lalu, karena pas 1 jam ya.